gugatan perdata Indra Rusli terhadap Virgon terkait pengalihan royalti lagu kini menemui babak baru. Setelah melewati beberapa proses, pada kali ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memanggil Virgon sebagai tergugat atas gugatan yang dilayangkan Indra. Namun sayang, di sidang kali ini Virgon selaku label dari dua perusahaan musik yang dimaksud justru mangkir dalam panggilan. Dan di sidang ini pula, kehadiran Indra Rusli sendiri hanya diwakili oleh kuasa hukumnya yang membuat sidang harus ditunda hingga 2 minggu ke depan. Lantas, seperti apa kelanjutan gugatan mengenai pengalihan royalti 4 lagu yang terus diperjuangkan oleh Indra? Ini pemanggilan pertama, jadi pemeriksaan identitas para pihak saja seharusnya. Jadi belum ada upaya mediasi ya, Pak? Belum ada. Seharusnya ketika sudah ada identitas, minggu depannya diajukan mediasi, dilakukan agenda mediasi. Hari ini kami sangat menyayangkan bahwa PT baik Virgon, tergugat 1, tergugat 2 PT Digital Rantai Maya dan juga tergugat 3 PT Digital Rumah Publisindo tidak hadir. Kami sudah menunggu dari jam 10 sampai jam 12, tapi tergugat pun tidak ada yang hadir sama sekali. Oh, tidak tahu. Karena pemanggilan kan dilakukan secara resmi. Jadi seharusnya dari tergugat sudah menerima surat dari Kepanitraan dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun Mahkamah Agung untuk alasannya tidak diketahui. Dan hasilnya adalah hari ini ditunda jadi tanggal 17 Januari 2023. Ditunda selama 14 hari. Isi gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Karena kita tahu semua kita sudah menang kemarin di Pengadilan Agama, di mana kita ada hak royalti, di mana hak royalti itu adanya hak cipta, dan hak cipta itu merupakan harta bersama dari antara Bapak Virgon dan juga Ibu Indra, sehingga harta bersama itu pula dalam proses pengalihannya, penjualan dan lain sebagainya itu harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, di mana Bapak Virgon melakukan pengalihan itu secara sepihak kepada PT Digital Rantai Maya dan juga PT Digital Rumah Publisindo, sehingga seharusnya perbuatan itu, pengalihan tersebut itu adalah perbuatan melawan hukum, seperti itu. Kita berjalan berdasarkan koridor hukum ini, di mana harta bersama itu adalah harta yang timbul pada masa pernikahan ataupun pernikahan kedua belah pihak. Dan untuk hak cipta itu adalah benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud itu merupakan harta. Sehingga kita berdasarkan koridor hukum kita dan juga sudah ditunjang ataupun diyakini oleh majelis hakim itu merupakan harta bersama. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat kita mendapatkan 50%. Cuma di sini kita tidak ada angka khusus, tapi di sini yang kita ingin lakukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum ketika dia melakukan penjualan hak eksklusif itu ataupun hak ekonomi itu secara sendiri tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak gitu sebagai suami dan istri, seperti itu. Belum, karena dari Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin kan ada banding, jadi putusannya belum inkrah. Kita juga berproses juga di pengadilan untuk banding. Kita tidak ada hubungan secara langsung antara putusan di Pengadilan Jakarta Barat tersebut dengan Pengadilan Negeri ini, dengan gugatan kami. Tapi yang bisa kami tarik kesimpulan adalah bahwa majelis hakim sudah menyatakan hak cipta itu merupakan harta bersama, gitu. Dan harta bersama itu harus adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam proses penjualan ataupun pengalihannya. Dari situ kita challenge di sini, kami merasa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Konflik antara Virgon dan Indra terus terjadi, maka disitulah ada sosok Feby Carol selaku kakak dari Virgon yang juga menyoroti masalah yang terjadi antara sang adik dengan mantan iparnya itu. Melihat masalah royalti semakin runyam, Feby Carol pun ikut angkat bicara mengenai royalti yang diakuinya sudah melekat dengan sang pencipta lagu tersebut. Bahkan dalam ungkapannya, Feby pun turut membanding-bandingkan hak royalti dengan harta gonogini yang juga sempat dipermasalahkan oleh Indra dan juga Virgon. Lantas, dengan adanya kasus seperti ini, seperti apa respon Feby Carol menyikapi langkah Indra yang menginginkan hak royalti lagu ciptaan Virgon?
untuk royalti, walaupun gue bukan kuasa hukum, walaupun gue juga bukan orang hukum, tapi setidaknya gue juga bisa menilai gitu loh. Kita juga tahu, artinya gini, royalti itu melekat pada sang pencipta yang buat itu yang pertama. Nih ya, untuk netizen, ini ngomong apa, nih nyerang katanya gini, nih Kak Feby udah mulai merapat lagi sama si Mami nih, mau nyerang Inara. Lucu ya, emang nyerang ngapain, emang kasus apaan, say? Ngerin, bukan nyerang. Kalau yang harus dilurusin, gue lurusin. Kalau yang nggak bener, kalau yang nggak adil, ya sorry, kan gue pemberantas keadilan. Ya, jadi gue pasti ngomong. Nih, untuk balik lagi, untuk royalti itu beda sama harta gono gini dan warisan. Ya, kalian punya teman atau punya saudara musisi, kalian bisa tanyakan ya, pinter dikit coba tanya mengenai royalti. Royalti itu melekat pada sang pencipta yang buat. Apalagi Virgon bukan hanya buat, tapi Virgon juga nyanyi. Kecuali nih, ngomong lagi, kecuali Inara ada kontribusinya. Wah, itu 20%, 25% dalam proses pembuatan lagu itu. Ataupun ada nada-nada sedikit, nih ada nada-nada ini nih aku ketemu nih, ada nada-nada ini, ada ya kan, ada syair-syair sedikit. Itu bisa dikaitkan. Kalau tidak ada, artinya melekat penuh pada yang buat, pada yang penciptanya. Jadi harus beda. Ini bukan gono gini, itu bagian hal yang lain, hal yang terpisah. Gono gini seperti rumah, mobil, aset apa, misalnya tanah, ini itu gono gini, ya, paham? Nah, terus kalau warisan juga beda. Warisan udah pasti kayak ke anaknya. Kalau royalti, Virgon udah nggak ada, udah pasti diwariskan secara langsung untuk anak-anaknya. Tapi kalau royalti itu dimasukkan ke gono gini, itu lucu. Coba kalian para media tanyakan sama orang-orang yang ahli, tanyakan sama lawyer-lawyer, tanyakan sama musisi-musisi yang terkenal, bagaimana pendapat mereka tentang hal ini. Ini dari kacamata gue. Kalau dari kacamata mereka yang lebih paham, coba ditanyain gitu. Ini perdana. Nah, perdana itu kan baru percobaan, belum tahu. Makanya Virgon naik banding karena ada hal-hal yang ngerasa kurang. Ya kalau nggak datang ya nggak tahu ya, berarti kan itu bisa diwakilkan gitu. Ya mungkin dia ada kesibukan manggung atau apa, kan nggak tahu juga. Kalau dia misalnya gini, ngomong baik-baik ya secara kekeluargaan nih, gue ngomong udah berulang kali. Misalnya gini, Gon atau Yang, bahasanya dia panggilannya apa deh tuh ya. Misalnya Gon gitu, aku kan nemenin kamu hampir 10 tahun, kan kita udah menghasilkan 3 anak. Minta tangannya di bawah, balik lagi. Bolehlah, aku ada bagian sedikit aja, tapi tidak di apa ya, ini harus berapa nih, harus berapa kayak gitu. Nggak dipakem-pakem, ini harus berapa, iya. Terus itu pun kebijaksanaannya Virgon, kalau Virgon mau ngasih gitu. Tetapi kalau royalti itu kan seumur hidup. Nah, itu gue nggak setuju gitu. Dari kacamata gue nih, gue nggak setuju. Karena beda lagi itu kasusnya, royalti nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya dalam rumah tangga. Kebijakan Virgon. Kalau Virgon ini mau ngasih umpama nih ya udah nih, saya thank you gue, lu udah nemenin gue juga. Ya udah, inspirasi kan bisa datang dari mana aja. Ya udah, misalnya lu gue kasih misalnya nih udah 500 juta, udah putus sekali, itu gue lebih setuju, lebih sportif gitu. Tapi tidak untuk royalti yang bagi dua, yang gini, enggak lah. Cobalah nanti kita ikutin aja, kan ini masih berlanjut ya kasusnya. Coba kita ikutin sampai sejauh mana sih.